Manajer melihat Victoria terluka, dia sangat ketakutan, segera meminta orang pergi mengambil kotak obat dan berkata, "Ada dokter di hotel kita, dia bisa mengobati luka luar. Saya segera memintanya kemari, sekarang kita ke kamar tamu dulu." Cepat, Daniel menggendong Victoria dan berjalan ke arah lift. "Baik." Manajer buru-buru menekan tombol lift. Dia mengantar Daniel dan pengawal pergi ke kamar tamu. Keempat pengawal mengikuti dari belakang. Begitu memasuki lift, terdengar suara kencang perang dari lantai bawah. Beberapa orang segera menjadi waspada. "Pergi lihat." Daniel memberi perintah pada mereka. "Baik." Dua orang pengawal keluar dari lift dan turun ke lantai bawah untuk memeriksa. Daniel menggendong Victoria keluar dari lift dan baru menyadari bahwa kamar ini adalah kamar yang dulu sering ia datangi. Daniel tiba-tiba berhenti melangkah, mengerutkan kening dan berkata, "Tukar kamar yang lain." "Kamar yang lain sudah penuh semua. Hanya tersisa satu kamar yang sering Anda tinggalin dulu. Kami tidak berani menyentuhnya." Manajer itu berkata dengan panik. "Sekarang tidak bisa mengosongkan kamar yang lain. Dalam waktu singkat, darah Nona Victoria mengalir begitu banyak. Bagaimana jika kita mengobati lukanya dulu?" Daniel melihat Victoria yang gemetar di dalam pelukannya. Akhirnya dia menggendongnya masuk ke kamar itu. Pada saat yang sama, Ryan dengan paksa membawa Linda ke lantai bawah, memaksanya naik mobil dan pergi. "Tidak masuk akal!" Linda marah sampai mengamuk. "Kalian diberi obat apa oleh si bisu itu? Dia hanya tampak baik hati dari luar. Sebenarnya hatinya sangat kejam. Kelihatannya tidak akan menyakiti orang lain. Sebenarnya dia sangat licik." "Sudahlah Nona Linda, silahkan pergi." Ryan tidak ingin bertele-tele dengannya dan hanya ingin cepat menyusul Daniel. Belakangan ini karena kejadian yang menimpa Tuan Besar, Daniel mengatur sebagian besar pengawal pergi berjaga di rumah sakit dan meninggalkan sebagian di rumah untuk mengawal ketiga anak. Orang-orang di sisinya sangat terbatas. "Kalian tunggu dan lihat saja. Kelak ditipu oleh wanita jalang itu, barulah tahu aku adalah orang baik." Linda semakin tidak rela. "Lihatlah perkataanmu ini." Ryan merasa sangat lucu. Orang yang tega menyakiti saudarinya sendiri merupakan orang baik. "Apa maksudmu? Menyakiti apa?" Linda bertanya dengan tercengang. "Sudahlah, ini adalah urusan keluarga Hilton. Tidak ada hubungannya denganku." Ryan tidak ingin berkata lebih banyak lagi padanya. Dia membuka pintu mobil dan memberi isyarat tangan. "Jika Nona masih tidak mau pergi, saya akan menelpon ayahmu." "Huh!" Linda menatapnya dengan marah dan naik mobil dengan tidak rela. Namun saat mobilnya baru melaju keluar, ia ditabrak oleh truk pengaduk beton yang melaju dari seberang. Ryan tercengang dengan mata terbelalak, kemudian segera menelpon polisi. Di lantai atas kamar suite, petugas medis hotel bergegas kemari untuk menangani luka Victoria. Kepalanya dijahit 3 jahitan, darah menodai separuh wajahnya. Daniel melihatnya dari samping, hatinya merasa sangat bersalah. Biasanya reaksinya sangat cepat, mungkin hari ini terlalu banyak minum. Reaksinya sedikit lambat, jadi tidak bisa melindungi Victoria dengan baik. Meskipun dia bukanlah wanitanya, asalkan ada di sisinya, dia sebisa mungkin ingin menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pria. "Sudah." Petugas medis dengan cepat menangani luka Victoria. Setelah selesai mengemasi barang-barang, dia pergi sambil memberi hormat. "Presiden Daniel, saya akan menunggu di luar. Jika butuh sesuatu, Anda bisa memanggilku kapan saja." Manajer juga keluar. "Istirahat saja dulu. Nanti aku akan meminta orang untuk mengantarmu ke rumah sakit."
Daniel memberi Victoria sebuah handuk basah. Victoria mengambilnya untuk menyeka wajahnya. Dia menggunakan bahasa isyarat tangan. Aku pergi ke toilet sebentar. Kemudian dia pun pergi ke toilet. Daniel duduk di sofa. Dia membuka sebotol air untuk diminum. Mungkin karena terlalu banyak minum anggur, dia menghabiskan sebotol air sekaligus. Kemudian bersandar di sofa sambil menunggu Victoria. Tadi saat menggendong Victoria, darahnya juga mengotori pakaiannya. Dia membuka jaketnya dan meletakkannya di samping. Kemudian lanjut minum air. Mungkin karena anggur itu juga dia merasa sedikit kepanasan dan membuka kancing bajunya. Victoria berada di toilet dalam waktu yang sangat lama, lebih dari setengah jam sama si belum keluar. Victoria, kamu baik-baik saja kan? Daniel mengetuk pintu toilet, tidak ada respon. Dia merasa ada yang tidak beres dan segera mendorong pintu untuk masuk. Namun ketika melihat pemandangan di depannya, Daniel tercengang. Victoria terbaring telanjang di dalam bak mandi. Tubuhnya yang putih dan bersih tampak sangat menawan. Air yang jernih beriak di tubuhnya seolah-olah sedang menarik kulitnya. Daniel segera berbalik badan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Maaf, aku kira kamu." Dia dengan cepat berjalan ke arah luar, tapi setelah berjalan satu langkah, dia merasa ada yang tidak beres dan menoleh untuk melihat. Ternyata Victoria telah jatuh pingsan, makanya terbaring di dalam bak mandi dan tidak bergerak. Daniel segera menggendong Victoria keluar dari bak mandi, membungkusnya dengan handuk dan meletakkannya di atas ranjang, lalu menepuk-nepuk wajahnya dengan lembut. Victoria, Victoria. Victoria pelan-pelan sadar dan menatapnya dengan mata yang kabur. Wajahnya yang cantik sangat pucat, matanya memancarkan air mata yang berkilau, tampaknya sangat menawan. "Aku antar ke rumah sakit." Daniel mengambil ponsel dan bersiap-siap mau menelpon, namun Victoria malah tiba-tiba memeluknya dan menangis di dalam pelukannya. Tubuhnya yang mungil dan lemah gemetar seolah-olah sedang melampiaskan semua kesedihannya pada saat ini. Ponsel Daniel terjatuh di atas ranjang, sepasang tangannya kaku, tidak memeluk dan juga tidak mendorongnya. Victoria sangat kasihan, membuat orang simpati padanya. Sekarang dia hanya ingin ada sebuah bahu yang bisa membiarkannya menangis sebentar. Dia tidak ingin mendorongnya dengan kejam. Pada saat ini tiba-tiba ada suara pengawal yang berteriak di luar, "Siapa kalian? Pergi!" Saat ini brak, pintu kamar terbuka karena didobrak. Kemudian sekelompok wartawan bergegas masuk. Mereka memotret Daniel dan Victoria. Victoria merikuk dalam pelukan Daniel. Dia terkejut gemetaran. Tiba-tiba handuk tubuhnya terlepas. Daniel segera menyelimuti untuk menutupi tubuhnya. Dia menoleh dan berteriak, "Apa kalian ingin mati?" Orang-orang itu mundur karena dikejutkan olehnya. Ada beberapa orang yang bernyali kecil kabur duluan. Beberapa orang yang bernyali besar masih terus memotret. Pada saat ini, dua pengawal bergegas kemari dan mengusir wartawan-wartawan itu. Namun di luar ada beberapa banyak wartawan. Mereka tidak berhenti memotret dan mengambil video. Para pengawal tidak bisa mengusir mereka. Di tempat itu sangat kacau. Daniel melindungi Victoria sambil menelpon Ryan. Dengan sangat cepat, Ryan membawa orang datang dan mengusir wartawan-wartawan itu dengan paksa. "Cari tahu media mana saja, bersihkan semuanya." Daniel sangat marah. "Baik." Ryan membawa para pengawal pergi, namun saat berjalan sampai di depan pintu, dia tercengang dan matanya terbelalak. Nona Tracy, tutup pintunya." Daniel tidak mendengar kata-kata Ryan. Daniel menoleh saat memberi perintah. Dia melihat Tracy di depan pintu dan tercengang. Tracy menyipitkan mata dan menatapnya dengan dingin. Tatapan matanya sangat rumit. Ada kebencian, rasa jijik, dan memandang rendah. "Nona Tracy, ini salah paham." Ryan mencoba untuk menjelaskan, tapi Naomi berteriak dengan marah,
Sudah melepaskan pakaiannya, masih salah paham? Dilihat dengan mata kepalaku sendiri, apa kamu menganggap kami adalah orang bodoh? Paula marah sampai wajahnya pucat. Kalian... Tracy tidak berkata sepatah kata pun, dia hanya mengambil ponsel dan menelpon Gigolo. Memang benar telepon di atas meja bergetar. Tracy menatap ponsel itu, sorotan matanya menjadi semakin suram, bibirnya melengkung dengan ejekan. Dia melirik Victoria yang sedang meringkuk di dalam selimut, kemudian menatap Daniel dengan penuh kebencian. Kamu sangat bagus. Sungguh sangat bagus, berbohong padanya lagi, menggunakan dua kepribadian, satu picik dan satu lagi baik, berakting di depannya. Di depan berakting seakan-akan terlihat sangat setia dan penuh kasih sayang, tetapi di belakang malah diam-diam bermain dengan wanita lain. Luar biasa. Daniel ingin menjelaskannya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Tracy menatapnya dengan dingin lalu pergi dengan marah. Naomi dan Paula segera mengikutinya di belakang. Ryan menatap Daniel dengan hati-hati, tidak tahu harus berkata apa. Minta orang rumah sakit datang untuk menjaga Victoria. Daniel memerintahkan dengan tenang. Baik. Ryan segera menelpon untuk memanggil orang datang. Daniel memakai jaket, mengambil ponsel dan bergegas mengejar keluar. Victoria membuka mulut ingin menahannya. Sayangnya dia tidak bisa berbicara, hanya bisa melihat Daniel pergi. Nona Victoria, Anda istirahat dulu. Aku segera meminta dokter hotel kemari. Ryan menutup pintunya. Apa Daniel adalah pria yang memakai topeng itu? Paula tidak bisa menahan dirinya dan bertanya. Iya. Naomi menatap Tracy dengan hati-hati. Pada saat ini Tracy kelihatan sangat tenang, tetapi matanya bersinar dengan cahaya dingin. Nona Tracy, jangan marah. Anda tidak pantas bersedih untuk pria semacam ini. Paula menasihatinya dengan hati-hati. Diam. Naomi mengingatkannya dengan suara rendah. Paula segera diam dan tidak berani mengeluarkan suara. Pintu lift sudah terbuka saat Tracy hendak berjalan keluar. Sosok yang sangat familiar bergegas kemari bagaikan angin dan menghalangi jalannya. Daniel bergegas turun tangga dari lantai belasan. Dia sedikit terengah-engah. Kita bicara. Daniel tidak tahu mengapa Tracy bisa muncul di sini, tidak tahu telah mendapat kabar seperti apa, tidak tahu telah ingat berapa banyak dan tahu berapa banyak. Daniel tidak ingin membiarkannya salah paham lagi. Apa yang mau kamu bicarakan? Tracy mengangkat alisnya dan memelototinya. Bicara tentang kamu yang membiarkanku pergi dan hanya mempertahankan anak di pesta pernikahan waktu itu. Atau bicara tentang keluarga Valens yang membunuh Bibi Juni di Thailand, atau hak asuh ketiga anak. Mendengar kata-kata ini, Daniel tercengang. Dia sudah tahu semuanya. Melihat ekspresimu, itu menandakan kamu mengakuinya. Tracy mengepalkan kedua tangannya dengan erat, matanya penuh dengan aura ingin membunuh. Keluarga Valens sungguh hebat. Aku yang dulu tidak punya kekuasaan, jadi menindas dan menghinaku seperti itu. Bukan seperti itu, dengarkan penjelasanku. Sudah cukup. Tracy menyela perkataan Daniel. Dia menggetarkan gigi dan berteriak dengan marah. Daniel, kamu tunggu saja. Aku akan membalas 2 kali lipat atas luka yang diberikan keluarga Valens padaku. Aku akan membuat kalian membayarnya dengan harga yang setimpal. Tracy berkata dengan marah sambil mendorongnya dan pergi dengan angkuh. Daniel tercengang di tempat melihat dia pergi. Suasana hatinya sangat rumit, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sejak Tracy kembali, dia sudah tahu bahwa cepat atau lambat hari ini akan datang. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa hal ini datang begitu cepat, terlalu cepat sampai dia tidak sempat mencegahnya. Tuan Daniel, Anda baik-baik saja? Ryan bertanya dengan hati-hati dari belakang. Daniel kembali sadar dan berjalan keluar dengan putus asa. Dia sudah tahu semuanya.
Maksudmu dia sudah tahu hubungan kalian? Rian bertanya dengan cemas. Atau dia sudah teringat hal-hal yang terjadi waktu itu? Seharusnya bukan sudah teringat. Daniel menyipitkan matanya. Dia mengingat kembali dengan seksama reaksi Tracy tadi. Jika ingatannya sudah kembali, mungkin perkataannya akan lebih dalam lagi. Aku rasa dia mendengarnya dari Windy. Kalau begitu, masih ada ruang untuk mendapatkannya kembali. Rian menghela nafas lega. Saya rasa Anda seharusnya mencari waktu. Jelaskan dengan baik padanya. Iya, suasana hati Daniel sangat buruk. Di lantai atas sudah selesai diatur. Sudah, Rian menjawabnya. Lily sudah mengutus orang kemari. Aku meninggalkan 2 orang untuk berjaga di sana. Nona Victoria akan baik-baik saja. Bagaimana dengan wartawan-wartawan itu? Daniel bertanya sambil mengerutkan keningnya. Sudah kabur semua. Tapi saya akan mengambil rekaman kamera pengawas untuk mencari identitas mereka satu persatu, lalu meminta pertanggungjawaban mereka, kata Rian. Bagus. Daniel berjalan keluar dari hotel, melihat ada polisi mengelilingi pagar pembatas di jalan dan jejak kecelakaan mobil. Dia bertanya sambil mengerutkan keningnya, apa yang terjadi? Begitu Nona Linda naik mobil, dia langsung ditabrak oleh truk pengaduk beton. Aku segera lapor polisi. Rian melaporkan. Dia sudah dilarikan ke rumah sakit. Seharusnya tidak membahayakan nyawanya. Dia belum sempat memakai sabuk pengaman, terlempar keluar dari mobil dan terpental ke dalam hamparan bunga. Beruntung tidak merenggut nyawanya. Sopirnya tidak seberuntung dia dan meninggal di tempat. Kenapa bisa begitu kebetulan? Daniel mengerutkan keningnya dan merasa ada yang tidak beres. Segalanya tampak sedikit aneh malam ini. Sepertinya ada semacam kebetulan yang aneh. Tampaknya sudah diatur sejak awal. Daniel masih sedang memikirkannya. Kepalanya tiba-tiba terasa sangat pusing. Tuan Daniel, Rian segera memapah Daniel naik mobil. Anda terlalu lelah. Pulang istirahat dulu. Setelah naik mobil, Daniel memegang dahinya dan berpesan dengan suara rendah, hentikan media, jangan biarkan mereka sembarangan menulis. Saya paham, Anda tenang saja. Rian mengantar Daniel pulang ke rumah dan meminta pelayan untuk membantunya berganti pakaian agar Daniel bisa istirahat dengan tenang. Kemudian dia bergegas pergi mengurus masalah media. Rian juga merasa bahwa apa yang terjadi malam ini sangat aneh. Sepertinya itu adalah kejadian berantai dari awal hingga akhir. Sepertinya setiap kejadian sudah direncanakan dengan baik. Namun bagaimana yang bermasalah, siapa yang merencanakannya? Rian tidak berani mengambil keputusan. Jika ia menyusun kembali seluruh kejadian dari awal, sepertinya juga tidak ada celah yang berarti. Sejak terjadi sesuatu pada keluarga Hilton sudah terus diperhatikan oleh berbagai media. Mereka melacak dan memotret secara diam-diam dan terang-terangan. Sekarang Victoria tertangkap basah bertemu dengan pria di hotel. Berita besar yang begitu gempar, tentu saja mereka ingin tahu. Bahkan mereka langsung menerobos masuk. Itu tidak mengherankan. Bagaimanapun juga orang yang kehilangan kekuasaan akan ada banyak orang yang menyerangnya. Sekarang grup Top Sky sudah hampir bangkrut. Para media itu sama sekali tidak memedulikan mereka, hanya ingin mendapatkan berita besar dan menginjak-injak mereka pada saat-saat terakhir saja. Lagi pula pada saat kejadian, Rian tidak berada di lokasi, hanya ada 2 pengawal yang tidak familiar menjaga di depan pintu. Para media itu tidak tahu bahwa pria yang berada di dalam adalah Daniel Wellens, maka berani begitu kurang ajar. Menyimpulkannya dari awal, sungguh tidak bisa menemukan masalah yang berarti. Jika harus mencari sesuatu yang mencurigakan, mungkin itu adalah Linda. Dalam seluruh hal ini, dialah yang paling mencurigakan. Bagaimanapun juga dia memiliki catatan kriminal dan juga punya niat jahat.
Dia sendiri yang telah menyinggung keluarga Moore. Sekarang Johnson seharusnya menyalahkannya dan memintanya untuk menyelesaikan masalah, tapi dia menarik keluarga Wellens agar Daniel membantu keluarga Hilton. Linda berani menggunakan trik untuk kepentingannya sendiri. Ini juga bukan hal yang tidak mungkin, namun jika dipikir-pikir lagi, Linda juga tidak mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Dia hampir mati tertabrak, walaupun akhirnya nyawanya bisa diselamatkan, tapi dia juga mengalami luka yang sangat serius. Berdasarkan sifatnya, seharusnya tidak mungkin membuat dirinya sendiri dirugikan. Jika sungguh dia yang merencanakan, seharusnya dialah yang berada di dalam kamar dan melakukan hal-hal yang tidak pantas dengan Daniel. Mengapa malah membantu Victoria? Memikirkan hal ini, kecurigaannya terhadap Linda bisa dikesampingkan. Namun selain dia, masih ada siapa lagi? Ryan teringat kata-kata Linda sebelum dia pergi. Kalian semua telah diberi obat apa oleh si bisu itu? Dia hanya tampak baik dari luar, sebenarnya hatinya sangat kejam. Tampaknya tidak akan menyakiti orang lain, sebenarnya dia sangat licik. Jika bilang bahwa siapa yang mendapatkan keuntungan dalam hal ini, kalau begitu seharusnya adalah Victoria. Jika seluruh kejadian ini tersebar keluar, maka posisi Victoria sebagai Nyonya Daniel akan menjadi kokoh. Memikirkan hal ini, Ryan merasa merinding di punggungnya. Tapi bagaimanapun juga, Victoria tidak tampak seperti orang licik. Lagi pula mana mungkin dia memiliki kemampuan yang begitu besar untuk merencanakannya dengan begitu teliti. Jika memang pemikirannya licik dan mendalam, bisa memikirkan rencana-rencana ini, tetapi berdasarkan kemampuannya, dia juga tidak mungkin bisa melakukannya.